semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di program Diana Bercerita. Program Diana Bercerita akan tayang setiap Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aku akan menyajikan cerita seru terbaru. Halo, Assalamualaikum semuanya, salam kenal, aku Nordiana. Video kali ini, aku sengaja membuat konten bercerita yang mestinya super seru dan inspiratif, juga menambah wawasan buat kalian semua. Jadi, semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan di video berikutnya. Kalian juga boleh request di kolom komentar mau aku bahas tentang apa lagi di video selanjutnya. See you on my next video. Oh ya, jangan lupa follow me di Instagram @nordiana050. Di part pertama, aku menceritakan tentang sejarah kota Martapura di Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Martapura. Buat kalian harus tahu, di Martapura ataupun di Kalimantan Selatan itu adalah kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kerajaan Islam yang terletak di Kalimantan ini disebut dengan Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar merupakan kelanjutan dari kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Negara Daha. Nah, kota Banjarmasin itu adalah paduan dari dua kata yang sudah aku jelaskan sebelumnya, yaitu Banda dan Masih, yang berasal dari nama seseorang Perdana Menteri dari Kerajaan Banjar yang cakap dan berwibawa. Nah, Kerajaan Banjar di Kabupaten Banjar dimulai pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah yang dikenal dengan Pangeran Kecil. Beliau adalah yang memindahkan keraton dari Banjarmasin ke Kayutangi. Kemarin sudah aku sebutkan 13 sultan asal Kalimantan Selatan dari Keraton Bumi Kencana di Martapura dan susunan pemerintahannya. Pada abad 17, Kerajaan Banjar terkenal penghasil lada. Pedagang-pedagang Banjar melakukan aktivitas di bantaran sekitar tahun 1959. Pada waktu itu, Jukung, kapal yang mengangkut, terbunuh oleh utusan Belanda. Pada 1612, Belanda mengadakan pembalasan dengan menyerbu, menembak, dan membakar Keraton Banjar di Banjarmasin. Kerajaan Banjar diperintah oleh Raja keempat, yaitu Sultan Musta'in Billah dengan gelar Marhum Penambaan. Pada 1915 sampai 1620, beliau akhirnya memindahkan pusat pemerintahan Geguin ke Martapura. Nah, perpindahan ini tidak berlangsung secara langsung, tapi berangsur-angsur dari Kuin, Muara, Tambangan, Batang Banyu, Kayutangi sampai ke Martapura. Nah, susunan pemerintahan pada Kerajaan Banjar yang disebutkan terdahulu mengalami perubahan, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Adam. Perubahan tersebut meliputi Raja, Sultan Panambahan, Mangkabumi. Anggota di bawah Mangkabumi adalah Pangawal Menteri Bumi dan 40 orang menteri, mufti, hakim tertinggi, pengawas pengadilan umum. Qadi disebut dengan kepala urusan hukum agama Islam. Penghulu adalah hakim rendah. Lurah langsung sebagai pembantu lawangan dan pengamati pekerjaan beberapa orang. Pembakal atau kampung
dibantu oleh Khalifah Bilal dan kaum. Pembakal itu adalah kepala kampung yang menguasai beberapa anak kampung. Mantri, pangkat kehormatan untuk orang terkemuka yang berjasa, diantaranya yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan lalawangan. Tatuha kampung itu adalah orang yang terkemuka di kampung. Panakawanan, segala macam pajak dan kewajiban. Sarawasa, Sarabuana, Sarabaja, kuasa disebut di seluruh pedalaman keraton. Nah, itu tadi adalah status dan status kerajaan Banjar sebagai kerajaan Islam. Itu tadi adalah susunan pemerintah yang sering mengalami perubahan, dan itu di pemerintahan khususnya pada masa pemerintahan Sultan Adam, dan itu adalah susunan pemerintahan kerajaan Banjar yang disebutkan terdahulu mengalami perubahan-perubahan. Kerajaan Banjar sebagai kerajaan Islam, keberadaannya mempunyai 2 pusat pemerintahan, yaitu di Kuin dan di Bumi Kencana Martapura. Pada waktu pusat pemerintahan di Martapura, kerajaan bercorak kerajaan Islam ini sangatlah berkembang pesat. Di Martapura atau Lok Baintan, di Lok Gabang, tempat lahir seorang ulama besar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1710 sampai 1812, yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Beliau mengarang sebuah bermacam-macam kitab sebagai penuntun umat. Kitab yang sangat terkenal adalah Sabilal Muqtadin. Dicetak di Mekah, Istanbul, dan Kairo. Tersebarlah ke wilayah Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Beliau lahir pada masa pemerintahan Sultan Hamidullah tahun 1700 sampai 1734. Disekolahkan dan dibiayai oleh Sultan Tamidullah pada 1734 sampai 1759 ke Mekah selama 30 tahun. Nah, beliau kemudian kembali ke kerajaan pada waktu pemerintahan Sultan Nata di Laga atau Sultan Tahmidullah 1801 sampai 1825. Pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Walsikubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menetapkan hukum Islam di Kerajaan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam. Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja setelah pindah ke Martapura, seperti di Kayu Tangi, Karang Intan, dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penandatanganan di Bumi Kencana, begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan Bumi Kencana Martapura. Jadi Bumi Keraton Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal. Sampai dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, status Kerajaan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Keresidenan Afdeling dan Timur Borneo. Wilayah dibagi dalam 4 afdeling, salah satunya Afdeling Martapura yang terbagi dalam 5 distrik, yaitu Distrik Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa, Banua Ampat, dan Margasari. Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Di bawah
Afdeling, Ondervedeling, dan distrik Afdeling Martapura terdiri dari 3 Ondervedeling. Salah satunya adalah Martapura dengan distrik Martapura. Perubahan selanjutnya Martapura menjadi Ondervedeling di bawah Ondervedeling Banjarmasin. Afdeling dipimpin oleh controller pada dan kepala distrik seorang bumi putra dengan pangkat kiai. Setelah kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, ditetapkan daerah otonomi Kabupaten Banjar. Daerah otonom Kabupaten Banjar meliputi 4 kedewanan. Itu tadi cerita asal muasal dan kisah pemerintahan Kota Martapura, kerajaan Islam di Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video ini. See you on my next video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.